Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif, pada segmen Hidup Indah dengan Sunnah, bersama guru kita, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan, kita akan menemani Anda mendengarkan nasihat dari Ustadz, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui line telepon kami di 0821 706087 atau layanan satelit kami di 0331 544 6087, atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah, ini kita sudah di penghujung Dzulqa'dah ya Ustadz ya? Iya. Besok bahkan sudah sebagian sudah masuk tanggal Dzulhijjah. Iya, Saudi ya Ustadz ya. Masya Allah. Mungkin nanti bisa dibahas Ustaz, terkait keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita membacakan terlebih dahulu radio-radio yang tergabung di RTVC yang turut pula merelay live interaktif kali ini. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat sebagai pembuka dari Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Betul, hari ini kita berada pada penghujung Dzulqa'dah sesuai dengan perhitungan maupun pertimbangan yang disampaikan oleh waliul amr kita di negeri ini. Dan insyaallah sore ini pula saya pernah mendengar informasi akan ada sidang itsbat, dan besok akan menjadi ketentuan apakah akan menjadi awal Dzulhijjah atau menjadi penggenapan dari bulan Dzulqa'dah. Dan itu biasa ketika di satu negara telah menentukan awal bulan, di negara lain tidak. Dan ini tidak dikecualikan di bulan haji. Dan kita katakan sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Kenapa kita tidak mengikut Arab Saudi yang terjadi peristiwa wukuf? Dan kita faham menentukan awal bulan tidak langsung pada hari ke-9-nya. Karena orang yang akan wukuf, mereka melihat juga awal bulan Dzulhijjahnya. Sebagaimana di tempat lain, di belahan dunia, mereka juga melaksanakan sunnah puasa hari Arafah. Dan ini dilaksanakan sejak di zaman belum ada informasi sarana komunikasi yang super mewah seperti zaman sekarang. Ketika seorang susah untuk mendapat informasi dari tempat dan kota lain, apalagi negara lain. Tapi mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sunnah puasa Arafah. Otomatis mereka akan mencari tanggal 1 bulan Dzulhijjah masing-masing. Sehingga wajar seandainya pada saat mereka punya matla' atau tempat terbit berbeda, itu juga akan berpengaruh pada puasa yang berbeda. Artinya tidak perlu hal ini menjadi kerisauan, kegalauan, dan perselisihan yang runcing. Ini adalah hal yang wajar, dan dulu para fuqaha pun mereka berbeda pendapat dalam pandangan masing-masing. Kemudian yang kedua, kita faham bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah istimewa sekali. Dalam Musnad Al-Bazzar dikatakan a'zamu ayyamid dunya indallah ayyamul ashr. Ya, hari-hari yang paling mulia dan agung di sisi Allah yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Dan hadis yang sering masyhur kita dengarkan dalam riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih disukai Allah untuk dijadikan amal memakmurkan dengan ibadah seperti 10 hari pertama ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW bandingkan dengan jihad. Intinya ini kita ingin manfaatkan, ini kesempatan yang Allah berikan dengan umur yang pendek, kesempatan yang sangat terbatas, akan tetapi ada ibadah yang nilainya betul-betul berharga. Kita tidak ingin sia-siakan. Dan kenapa sampai ibadah di bulan Dzulhijjah menjadi istimewa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, bisa jadi karena semua induk ibadah yang terangkum dalam rukun Islam bisa dikumpulkan bersama di hari-hari ini, dari sejak sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka hari ini betul-betul istimewa, kita tidak akan lewatkan begitu saja. Dan sebagai pesan secara umum, dan saya yakin insya Allah sering kita dengar pengajian atau sekarang ini materi khutbah, kajian di mana-mana akan membahas tentang poin yang sama. Akan tetapi ingin kita tekankan, ibadah yang bukan musiman saja, akan tetapi di setiap saat, yaitu salat. Kita ingatkan sebuah pesan yang disampaikan Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Inna ahamma umurikum indis salah." Yang paling penting untukku, menurut pendapatku, kata Umar bin Khattab, yang harus kalian perhatikan adalah salat. Faman hafadha 'alaiha wa hafidhaha hafidha dinah. Orang yang menjaganya, yang berusaha untuk memeliharanya, maka dia telah memelihara agamanya. Faman dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhi'a. Orang yang menyanyikan salat, maka hampir bisa dipastikan dia akan menyanyiakan semua urusan lainnya. Maka buat apa kita semangat untuk tahajud, untuk puasa, sedekah ditingkatkan, sementara perhatian kita kepada ibadah yang paling penting sebagai identitas dan karakter seorang muslim kita tidak perhatikan. Maka justru ketika ingin kita jadikan semangat dan mengisi waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan untuk sholat. Ya, sholat kita perhatikan dan kita perbaiki kualitasnya. Sholat fardunya, sholat jamaahnya, kemudian kekhusyuan, panjangnya, bacaan-bacaannya kita tingkatkan. Dan harapannya bukan tentunya hanya hari-hari ini saja, akan tetapi hari-hari setelah itu. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita dengan kelanggengan dan keistiqamahan dalam beribadah, bukan hanya di Ramadan saja, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saja, atau di 10 hari pertama bulan Muharram saja, tetapi kita beribadah kepada Allah seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita agar selalu istiqamah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau layanan telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kami izin membacakan dari Bapak Ali Mashud di Boyolali, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana hukumnya seseorang menjadi imam, kemudian pada bacaan sesudah Al-Fatihah ada yang lupa, kemudian melirik pada mushaf Al-Quran yang sudah disiapkan di atas meja samping imam karena tidak begitu jelas tulisannya, kemudian mushaf tersebut diambil kemudian dibaca, kemudian diletakkan kembali ke meja tadi. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Kondisi saat itu sholat wajib Ustaz, bukan sholat sunnah. Mohon pencerahannya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, ini berkaitan dengan dua aktivitas. Yang satu melirik, yang satu bergerak. Dan melirik dalam sholat menjadi ciri atau sifat yang Nabi SAW katakan itu adalah curian syaitan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang al-iltifat, melirik di dalam salat, maka beliau mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Itu adalah curian yang setan gunakan untuk mengganggu salat seorang hamba. Akan tetapi pun ini dan gerakan yang ada di dalam salat, seandainya dilakukan tanpa ada kebutuhan, maka ini
dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini bisa membatalkan salat. Akan tetapi jika seandainya dibutuhkan gerakan di dalam salat atau harus melirik selama tidak sampai membelakangi kiblat, maka tidak mengapa. Nabi SAW pun demikian. Beliau pernah bergerak di dalam salat, seperti ketika beliau mendekat ke arah sutrah atau pembatas yang beliau buat di dalam salatnya di depan arah kiblat. Beliau kemudian mendekat ke arah sutrah ketika ada seekor kambing akan melewati depan beliau. Kemudian ketika beliau salat sambil membawa anak di dalam salat, maka beliau gendong ketika berdiri, ketika akan sujud beliau letakkan, lalu beliau sujud. Kemudian ketika beliau akan berdiri diambilnya kembali, kemudian digendong kembali. Maka ini menunjukkan bahwa gerakan dalam salat apabila dibutuhkan maka tidak mengapa. Sehingga kesimpulannya membawa mushaf kalau seandainya dibutuhkan tidak mengapa, bukan hanya ketika lupa, akan tapi bahkan ketika tidak lupa pun membaca Al-Quran ketika menjadi imam tidak mengapa. Tentunya selama tidak mengganggu kekhusyuan. Kalau seandainya mengganggu kekhusyuan, maka lebih baik membaca bacaan yang tidak perlu menambah aktivitas yang membuat salat menjadi kurang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, itu di semua salat diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam seperti itu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Ali Mas'ud di Boyolali. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anton di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyukai sebagian kajian Ustaz Salafi dan tidak menyenangi sebagian pula. Dan saya menyenangi sebagian Ustaz yang tidak bermanhaj salaf. Saya melihatnya di televisi dan YouTube. Bagaimana pendapat Ustaz? Barakallahu fiikum. Ya, tidak sepantasnya seorang beriman menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, dia suka tidak suka, hobi tidak hobi, kemudian menilai orang, oh ini baik menurut ana, ini tidak baik menurut ana. Akan tetapi dia memikirkan apa yang bermanfaat. Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Demikian pula dalam hadis yang juga dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baik Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Maka untuk apa dia menyukai atau tidak menyukai, suka, hobi atau tidak, lalu menilai dan semacamnya. Kalau memang seseorang suka karena secara fitrah dia memang punya muyul atau kecenderungan, tidak mengapa. Tapi tidak perlu dia sampaikan anak suka tidak suka dan semacamnya. Ditambah lagi, seorang ketika sama-sama beriman, maka takaran dan standar keimanan seorang justru saling mencintai karena keimanan tersebut. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, kemudian memberi atau tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jal, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Dengan demikian, ketika seseorang sama-sama memiliki keimanan, sudah sepantasnya dia bisa mencintai karena keimanannya. Dan dengan demikian pula, ketika seorang salah, lalu dinasihati, dan ternyata tidak bisa langsung menerima nasihat itu, dan dia tetap bersikeras dengan kesalahan atau kemaksiatannya, maka pada saat itu ketidaksukaan dia kepada orang yang bermaksiat itu dilakukan karena Allah, dan itu akan menjadi tanda keimanan. Saya tidak suka bukan karena pribadinya, akan tetapi saya tidak suka karena dia bermaksiat kepada Allah. Maka ini yang dikatakan abghadha lillah. Dia benci karena Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bukan karena personalnya. Kalau seandainya dinasihati menerima, alhamdulillah, ada lihat orang semangat untuk sholat, ada orang rajin mengaji, dia amar ma'ruf nahi mungkar, sedekahnya juga banyak, maka kita cinta karena orangnya taat. Tapi ketika dia buka aurat, sholat dia tidak perhatikan, kemudian terbiasa melakukan maksiat dan kawan-kawannya pun bukan orang-orang yang taat kepada Allah, lalu kita nasihati dia belum bisa menerima, maka kita katakan bahwa ketidakcintaan kita bukan karena hobi atau sesuka-suka kita atau selera, kan tapi karena maksiat itu. Maka ketika seorang sama-sama mencintai orang beriman, apalagi karena dia mengenal sunnah dan dia perjuangkan, maka ini merupakan tanda keimanan. Ketika ada orang menyelisihi sunnah,
lalu dia justru memberikan sebuah instruksi, jawaban, kajian dan semacamnya tidak sama dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa seseorang tidak menyukai. Kalau memang itu yang dimaksudkan, maka tidak mengapa. Bahkan ketika seorang murid akan mencari seorang guru atau referensi atau bacaan yang sesuai dengan arahan dari para ulama, maka tidak mengapa seperti itu. Ini inti jawaban itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab Bapak Anton di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Ibu Atnia Istiqomah di Tangerang, Indonesia. Pertanyaannya, Bismillah, Fan Ustadz izin bertanya, bolehkah satu sajadah dibagi dua jika ada yang tidak membawa sajadah, dilebarkan sajadahnya? Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakumullah khairan. Tidak mengapa, wallahu alam. Ketika seorang mau sholat di atas sajadah atau bahkan tidak pakai sajadah atau pakai sajadah rangkap karena sudah ada alas seperti tikar, karpet, lalu dia tambahi lagi, maka insya Allah tidak mengapa. Lalu dia bagi juga dengan kawannya, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak ada larangan syariat seperti itu. Sebagaimana juga tidak ada perintah, artinya betul-betul itu tidak berhubungan dengan syariat. Kecuali wallahu alam jika seandainya misalkan sajadah itu ternyata ada gambarnya banyak sehingga justru membuat orang yang sholat tidak khusyuk, ini urusan lain. Ya, ini urusan lain. Seperti Nabi SAW pernah sholat kemudian di baju yang beliau pakai itu ada garis-garisnya. Lalu Nabi SAW merasa terganggu. Setelah sholat beliau melepaskan kemudian kembalikan baju ini karena tadi fa innaha alhatni anifan an salati. Tadi garis-garis yang aku lihat ketika sholat itu membuat aku tidak khusyuk, terganggu kekhusyuan sholatku. Nah, akan tetapi kalau hukum asalnya orang pakai sajadah sah-sah aja boleh. Kemudian mau dibagi atau tidak itu bebas aja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Atnia di Tangerang. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Matrawi di Nganjuk, Jawa Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa saya ada tempat pemakaman yang sudah penuh, kemudian diratakan untuk dibangun masjid dan halaman parkir. Sedang makam yang dibongkar hanya yang kena pondasi saja, sedang makam yang lain hanya diratakan saja. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Kita harus paham bahwa seorang mukmin terhormat di dalam syariat. Entah ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Maka ketika sudah meninggal pun tidak boleh makamnya diinjak-injak, didudukin atau dilemparin. Bahkan seandainya mau ditimpuk dengan benda dan bangunan lain tidak boleh. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam masalah kuburan sampai memiliki aturan tertentu. Tidak boleh seorang membuat bangunan di atas kuburannya, dikasih lampu juga tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, ya, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu 'alaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat di atas kuburan juga. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan la tusallu ilal qubur. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Tetapi kita ingin menekankan bahwa kuburan seorang muslim terhormat. Tempat untuk istirahatnya terhormat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan." Seorang menghancurkan tulang satu jenazah atau mayat seorang muslim hukumnya sama, tidak boleh seperti dia akan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Maka ini merupakan tindak keharaman. Otomatis nabshul qubur atau menghilangkan kuburan, memindahkan atau sampai merusak, ini merupakan tindakan haram. Para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Dan para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan tanah kuburan untuk kegiatan lain.
Kegiatan yang lain seperti dipakai untuk membangun masjid, membangun tempat istirahat, atau bahkan bangun rumah tidak boleh. Ya, jadi kuburan itu terhormat, tidak boleh nabis atau mengeluarkan, memindahkan lalu dikosongkan, tidak boleh. Kecuali kalau seandainya kuburan itu sudah bali, sudah usang dan bahkan sudah tidak tersisa sama sekali. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan kalau sudah tidak tersisa sampai tulangnya pun tidak tersisa, artinya dan ini beliau mengatakan, para ulama lain juga sama mengatakan, yang dijadikan pedoman adalah pendapat para ahli. Ketika mereka yang terbiasa untuk menggali dan mengetahui seluk-beluk tingkat kepadatan tanah atau kelembapannya, lalu kira-kira jasad kalau sudah dikuburkan dalam kurun berapa lama sudah berubah menjadi debu semuanya, tidak tersisa, maka bolehlah pada saat itu pemakaman itu dimanfaatkan. Hanya para fuqaha pun berbeda pendapat. Kalau ada kuburan yang sudah dinyatakan secara pengalaman tadi sudah usang, tidak lagi ada isinya, maka boleh dipakai untuk yang lain. Contohnya untuk pemakaman jasad baru. Nah, ini sebagian ulama mengatakan itu baru boleh. Tapi kalau untuk yang lain tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh sekalipun dengan aktivitas lain seperti membangun masjid atau fasilitas umum, bahkan semua aktivitas bisa. Sebagian fuqaha mengatakan demikian. Tetapi jika kuburan itu masih aktif, masih digunakan dan memang banyak juga jasad kaum muslimin yang di situ, maka tidak boleh. Para ulama mengatakan hukum asalnya kuburan tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikeluar-keluarkan seperti itu. Dengan demikian maka tidak boleh membangun masjid lagi di atas kuburan itu, dicarikan tempat yang lain. Nah, carikan wakaf tempat yang lain. Kecuali kalau memang di kampung itu tidak ada masjid sama sekali. Tanah juga sudah tidak bisa didapatkan lagi, tidak ada orang wakaf, tidak ada tanah yang kosong lagi. Misalkan, ini jarang sekali kondisi seperti ini. Tapi kalau seandainya memang ada kondisi seperti itu, tidak ada lagi tanah kosong, kemudian sama sekali mereka tidak punya masjid, dan mereka mau tidak mau harus membangun sebuah masjid, maka ini urusannya lain dan wallahu alam, tinggal dipelajari apakah kuburan ini masih aktif atau tidak. Kalau seandainya sudah tidak aktif dan memang betul-betul sudah tidak tersisa entah tulang, daging dan semacamnya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya tidak boleh. Apalagi sekedar jadi tempat parkir. Wallahu alam, tidak pantas seperti itu. Dan saya yakin keluarga si mayit pun akan keberatan. Kalau ditanya betul-betul, dia akan keberatan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, terkait sholat di dalam masjid tersebut Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, Nabi SAW menyatakan la tusallu ilal qubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Maka kita sholat di tempat yang tidak ada kuburannya. Seperti itu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Pak Oong di Kuningan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oong. Mau bertanya, kalau hari Jumat, salat Jumat itu diwajibkan untuk yang sehat. Jadi untuk yang sakit atau wanita dan budak itu tidak diwajibkan. Nah, yang tidak diwajibkan itu bagaimana salat di rumahnya itu salat duhur yang 4 rakaat atau salat Jumat yang 2 rakaat. Jadi yang menjadi tidak diwajibkan itu salat berjamaahnya atau salat Jumatnya gitu Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ong, barakallahu fiik. Kalau seandainya ada orang punya uzur sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat dan tidak menghadiri, maka hukum asalnya karena waktunya waktu zuhur, maka dia sholat zuhur. Ya, jangankan orang yang tidak hadir, orang yang hadir terlambat saja. Ya, orang yang hadir tapi terlambat. Ini difatwakan para fuqaha, para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Kalau ada orang datang ke masjid dan dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, tetapi hanya dapat rukuk terakhir pula, maka ketika dia akan menyempurnakan sholatnya, dia sempurnakan 4 rakaat karena dia tidak mendapatkan Jumat, sehingga dia kembali pada asal sholat zuhur. Otomatis orang yang di rumah sholat zuhur, ya, orang yang di rumah sholat zuhur 4 rakaat
dan ketika sudah masuk waktunya, sekalipun wallahu alam tidak harus menunggu khutbah selesai. Demikian pula orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu dia tinggal atau singgah di satu tempat, di penginapan seperti di hotel, atau mungkin dia sedang di tempat istirahat, entah di resto atau di tempat pemberhentian. Lalu dia dengar ada orang Jumatan, dan dia orang safar, dia melakukan perjalanan dan tidak wajib untuk Jumatan. Maka pada saat itu dia sholat di tempat yang mana dia mudah, lalu dia sholat 2 rakaat saja, sholat zuhur, untuk diqasar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi intinya begitu, orang yang tidak sempat melakukan sholat Jumat, maka dia kembali pada hukum asal sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk wanita diperbolehkan Ustaz untuk sholat Jumat? Kalau kita katakan boleh, hanya memang mereka tidak wajib. Mereka tidak wajib, dan seandainya mereka bisa sholat di tempat mereka itu lebih afdal. Itu lebih afdal, dalilnya banyak sekali. Akan tetapi kalau seandainya dia khawatir sholat di rumah sendirian, ini urusan lain. Seperti jamaah umrah misalkan, jamaah umrah dia tinggal di hotel, lalu ada Jumatan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau seandainya dia ingin sholat di kamar, tapi dia tidak tenang, khawatir nanti ada yang masuk, atau dia sendirian di kamar nanti khawatir segala macam, dia mau milih untuk sholat Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Ibu Rahma di Pacitan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin ini sudah sering ditanyakan, cuma mungkin saya belum paham aja. Apakah ada yang dinamakan jin nasab itu? Jika ada, itu apa ciri-cirinya? Apa itu? Ciri-cirinya jin nasab. Oh, Ustaz. jin nasab, ya. Iya, kalau ada itu bagaimana ciri-cirinya orang yang terkena, yang masih punya yang terkena jin nasab itu, kemudian bagaimana cara mengusir jin tersebut dari dalam tubuh atau yang terkena jin itu. Mungkin itu saja Ustadz. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya, jin nasab. Secara spesifik, wallahu alam, ana belum pernah mendengar dalil bahwa ada jin nasab. Akan tetapi, secara praktek memang ada orang-orang yang menitipkan, dan praktek di masyarakat lebih bermacam-macam. Ya. Ketika ada sebagian mereka ingin membentengi dari serangan makhluk gaib, akhirnya datang ke dukun, kemudian dia pasang jimat atau susuk atau bahkan menyimpan benda yang sudah dibacakan, ada tulisannya dan semacamnya. Bahkan lebih dari itu, terkadang dia titipkan untuk anak dan cucunya, sehingga ketika dia besar, dia memang sudah lama berkawan dengan jin itu. Dan memang ada ritual khususnya, karena dia menyimpan benda itu tidak boleh untuk dipindah atau ada pantangan lainnya, maka barang ini dipelihara, kemudian jin itu selalu bersama. Nah, menurut pengalaman orang-orang yang praktisi ruqyah, semacam ini akan semakin susah untuk diobati dengan diruqyah, karena sudah sekian lama dia bersama dengan orang yang memang dititipin itu. Nah, ini wallahu alam yang ana pahami tentang jin nasab itu. Dan ini bukan kelebihan, karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk membentengi diri dengan cara bekerja sama dengan jin sampai menitipkan pengawalan kepada jin untuk anak dan cucu. Nah, tetapi perlindungan diri, pembentengan dilakukan dengan tawakal kepada Allah dan selalu mengambil sebab dan usaha yang tepat, seperti itu. Dan sedangkan orang yang justru bekerja sama dengan jin, dia sebenarnya tidak bebas dan dia terganggu. Seperti dia barangkali sering melihat atau dia merasakan hal yang aneh dan dia tidak bebas, bahkan seringkali malas untuk beribadah, ngaji, sakit dan semacamnya. Sehingga caranya adalah diruqyah.
Caranya adalah dibacakan Al-Quran, diruqyah, ini yang pertama. Yang kedua, dihilangkan cara penyebab untuk mengikat jin itu, yaitu jimatnya, istilah orang buhul. Ya, buhulnya itu dihilangkan. Sebagaimana Nabi SAW dulu disihir, maka di antara media untuk mensihir adalah buhul tadi yang ditanam, dimasukkan ke dalam sumur, maka dikeluarkan itu. Ternyata ada apanya, nah itu dilenyapkan. Sehingga orang yang memiliki jin nasab biasanya orang-orang tuanya mereka menitipkan sesuatu, barang atau apa, itu dihilangkan. Termasuk susuk juga harus dikeluarkan. Kalau seandainya susuk itu berupa benda yang dimasukkan, ditanam di dalam badan, maka itu dikeluarkan. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan. Nah, sehingga wallahu alam cara satu-satunya adalah diruqyah. Diruqyah membaca ayat-ayat seperti Al-Baqarah, Ayatul Kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian suratul Ikhlas, kemudian membaca As-Saffat misalkan, kemudian baca doa-doa yang disyariatkan untuk meruqyah seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kemudian doa-doa yang lain. Nah, sambil seperti kita sebutkan tadi, dihilangkan semua penyebab didatangkannya jin itu. Kalau ada jimat dihilangkan. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain pun juga dibersihkan, ditinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma di Pacitan. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Isti di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Naam. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya perihal urunan kurban. Apa hukumnya urunan kurban dari para wali murid di suatu sekolah? Urunan ini nantinya akan dibelikan hewan kurban oleh panitia kurban pada Idul Adha mendatang. Apakah urunan seperti ini diperbolehkan secara syariat, Ustadz? Itu saja, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ada syariatnya memang di dalam hadis urunan kurban itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dalam hadis Jabir bin Abdullah atau hadis sahabat yang lain. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-baqarata an sab'ah wal badanat aw al-budnah an sab'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sahabat ini mengatakan, dulu kami pernah menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan iuran. 1 sapi untuk 7 orang. Kemudian 1 onta untuk patungan 7 orang. Adapun kambing tidak dipakai iuran, tetapi sendiri-sendiri. Kambing itu hanya cukup untuk 1 orang pengkurban, ya, bukan untuk patungan. Sedangkan sapi juga sama. Sapi untuk patungan 7 orang, tapi tidak untuk lebih dari itu. Maka wallahu alam, seingat yang ana pernah pelajari, kalau ada orang patungan pada kambing atau pada sapi tapi lebih dari 7 orang, maka nilainya seperti sedekah biasa. Nilainya seperti sedekah biasa. Kalau seandainya ada orang yang memang kurang biayanya, misalkan tapi tetap 7 orang. Ya, misalkan ada 7 orang patungan sapi, kemudian ternyata harga yang ditargetkan 7 juta, 13 juta misalkan. Orang pertama 3, orang kedua 3, orang ke pertama, kedua, ketiga masing-masing 3 juta. Ternyata tidak ada lagi orang berikutnya, hanya 3 orang ini. Berarti hanya terkumpul 9. Lalu kekurangannya diambil oleh orang ketiga. Sudah, ana yang cukupi semuanya. Makanya tidak mengapa. Para ulama mengatakan bahwa iuran sapi tidak harus semuanya dengan nominal yang sama dan rata. Ya, 1 orang membayar lebih dari yang lain tidak apa-apa. Sebagaimana para ulama juga menyatakan, seandainya 7 orang ini pun niatnya macam-macam. Ya, ada yang mengatakan saya pengen betul-betul berkorban, yang satu mengatakan enggak, saya sudah berkorban di tempat yang lain. Sehingga patungan saya ini akan saya makan sendiri. Nanti 1/7 bagian saya minta semuanya, saya akan pakai pesta di rumah. Tidak apa-apa. Para ulama mengatakan yang penting patungan kurban ini terlaksana dengan patungan 7 orang. Ya. Tetapi kalau lebih dari 7 orang, maka wallahu alam seperti yang tadi ana sebutkan,
bahwa bisa bernilai sedekah ammah atau sedekah secara umum tapi bukan berkurban. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Ustaz. Baik Ustaz, jikalau ada yang berkurban dengan kambing Ustaz, mengatasnamakan dengan satu keluarga. Tidak mengapa, karena itu bukan untuk masalah sah tidak sah. Itu untuk satu orang. Hanya dia meniatkan bahwa pahala ini nanti berhubungan dengan keluarganya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini untuk kurban Muhammad dan keluarganya. Dan para ulama mengatakan ini untuk semua keluarga Nabi SAW yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, seperti Khadijah, kemudian ada anaknya Ibrahim dan lain-lainnya. Sementara untuk semua istrinya pun yang masih hidup. Dan Nabi SAW dhaha an kulli man lam yudhahi min ummatih. Nabi SAW berkorban 2 ekor, yang satu untuk setiap yang belum bisa berkorban dari umatnya. Nah, sehingga ini bisa untuk semua orang yang berkaitan dengan pahala. Tetapi kalau untuk keabsahan maka hanya satu orang. Wallahu a'lam, seperti itu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan nomor telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi line satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang bacaan Innaka Hamidum Majid di dalam sholat. Di dalam sholawat ada yang membaca 1 kali dan ada yang membaca 2 kali, di tengah dan di akhir. Apakah ada fadilah tertentu Ustadz? Boleh 2 pertanyaan? Ya. Kami batasi 1 Ustadz? aja Ibu. Baik. Oh ya. Ya Ibu, terima kasih. Baik Ustaz. Ya. Innaka Hamidum Majid ini pernah disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersalawat dalam salat dengan menggunakan lafaz sempurna yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga ada sahihnya, riwayat yang sahih, sehingga bisa dipraktekkan seperti ini, dan ini adalah wallahu alam salawat yang paling lengkap. Salawat yang paling lengkap. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan Ustaz yang telah masuk di meja redaksi kami dari Bapak Ikhwan Chandra di Sleman, Yogyakarta. Pertanyaannya Ustaz, bismillah. Ustaz, saya sedang berniat untuk menikah tapi bingung. Kebetulan wanita yang ingin saya pilih, ia bekerja sebagai guru PNS di tingkat SMP yang terikat kontrak jangka panjang dengan pemerintah. Sepengetahuan saya, ia baik agama dan akhlaknya. Tapi saya bingung sebaiknya harus memilihnya atau tidak. Dengan pertimbangan siapa nanti yang akan mengurus anak-anak dan kehilangan keutamaan wanita untuk tinggal di rumah. Namun orang tua saya meridhoi calon yang bekerja sebagai PNS saja. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan tunkahul mar'atu li 4. Seorang wanita dinikahi biasanya karena ada 4 faktor. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena jasa-jasa entah punya dia atau orang di sekitar dia, wali diniha, dan karena baik agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka kamu cari bagian yang paling penting, yaitu agama, niscaya engkau akan beruntung. Nah, sehingga beberapa faktor yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal yang mubah dan seringkali menjadi pertimbangan orang yang akan menikah. Kenapa dia harus mencari orang yang sudah bekerja, kemudian kenapa mencari orang terhormat di kampung itu, anak kepala suku, atau mungkin anak seorang bisnismen atau orang terpandang dan semacamnya. Ini semua menjadi pertimbangan yang nilainya mubah, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa, ya. Dan itu bukan menjadi pertimbangan secara
terpenting. Ya, selama tidak berhubungan atau berseberangan dengan idealisme pribadi, maka tidak mengapa, sah-sah aja. Tapi kalau kita misalkan punya pilihan pribadi juga, ya saya pengen seorang wanita yang punya kriteria tertentu, bukan karena takalluf atau memberatkan diri, akan tapi saya punya nilai sendiri. Sekarang saya pengen mencari orang desa misalkan, karena desa belum terkontaminasi dengan kemajuan, perfilman, hubungan yang bebas dan semacamnya, maka saya pengen lebih selektif dalam memilih, maka sah-sah aja. Ya. Seperti pula saya pengen seorang istri yang tidak sering pergi. Kalau seandainya dia mau tidak mau, entah karena profesi atau karena kebiasaan, dia sering keluar kota, maka bukan hanya siapa yang urus rumah, tetapi saya akan sering ditinggal. Maka dia lebih memilih untuk yang tidak seperti itu. Maka itu juga pilihan dia. Nah, terutama untuk bekerja, maka tidak mengapa seorang memilih seorang wanita yang sudah bekerja, dan dia juga tidak melarang dari pekerjaan si calon istrinya, tidak mengapa. Tetapi tentunya tidak ada pelanggaran syariat di situ, seperti campur laki perempuan. Di kantor ternyata ada laki-laki yang bukan mahram, kemudian dia meninggalkan tanggung jawab yang lebih urgent di dalam rumah tangga. Ini repot sekali. Dia bekerja untuk memberikan pelayanan publik, tapi di rumah sendiri suami tidak terlayani. Nah, ini tentunya seorang suami berhak untuk menentukan pilihannya. Maka Anda berhak untuk memberikan pilihan itu dan menjadikannya pertimbangan. Intinya selama dinilai bahwa agama baik, kemudian ada pilihan lain yang tidak berseberangan dengan itu, wallahu alam, tidak mengapa. Artinya antum sebagaimana ingin mendapatkan istri yang ideal, tidak mengapa memilih kriteria tambahan yang memang menopang pilihan agama yang Anda pilih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ikhwan Chandra di Sleman. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Ibu Radiati Umar di Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan. Ya afwan Ustadz, ini mau tanya, ini tetangga ini kan sering ngadain senam, apakah kita berdosa gitu membiarkan mereka untuk senam? Baik. Nah, Cukup. lagi Ustadz, afwan nanya lagi Ustadz. Hanya satu Ini pertanyaan kan Ibu. Oh satu aja. Iya. Syukuran jazakumullah khairan. Ya, Jazakumullah khairan. Baik. Senam adalah aktivitas yang mubah. Ya. Senam itu mubah. Tidak apa-apa seorang laki maupun perempuan senam. Hanya yang menjadi beban ketika senam itu dilakukan di depan yang bukan mahram. Dari seorang wanita misalkan, dia menggunakan pakaian ketat di tempat umum, di depan laki-laki, lalu menggunakan gerakan-gerakan yang ya seperti kita kenal. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sehingga perlu diingatkan karena memang ini tidak sesuai dengan syariat. Bahkan dulu saya pernah melihat ada seorang ketika dia ingin menegur, dia juga berhati-hati. Dia mengatakan bagaimana suaminya bisa membiarkan istrinya menggunakan pakaian yang sangat bisa dikatakan relatif sempit, kemudian dilihat oleh laki-laki lain dan dia biasa aja senyum-senyum gitu. Mana kecemburuan sebagai seorang suami, kemudian bagaimana istri dari seorang laki-laki yang akan melihat badan perempuan lain begitu. Kira-kira bagaimana kecemburuan mereka begitu. Sehingga beberapa faktor yang seperti ini berarti menopang bahwa ini perlu diperbaiki. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara memperbaiki? Cara memperbaikinya adalah nasihati baik-baik. Ya, kalau seandainya ingin senam, mungkin dicarikan tempat yang tertutup. Kemudian barangkali pakaiannya yang lebih tertutup juga. Nah, kalau seandainya sudah memberikan nasihat yang bijak, hati-hati dan lemah lembut, ternyata tidak tidak diterima, maka kita tidak bisa mengambil langkah yang lebih tegas lagi dengan memberikan sebuah eksekusi
hukuman, tidak bisa karena itu bukan wewenang. Kita tidak memiliki kewenangan selain menyampaikan nasihat dan saran. Tapi kita doakan semoga banyak kaum muslimin yang tergugah hatinya, sadar dan untuk menutup aurat. Bahkan para suaminya juga biar mereka merasa bertanggung jawab bagaimana keluarga perempuan mereka bisa membuka aurat depan orang-orang laki yang bukan mahram. Ya, kita katakan aurat, memang mereka kadang-kadang berhijab. Tetapi untuk apa seandainya hijab itu dipakai akan tapi badan semua secara lekuk-lekuknya terlihat? Ya, bahkan dia barangkali beraktivitas dengan kegiatan yang betul-betul kelihatan aktif. Ya, seperti orang senam depan orang, kemudian dengan gaya dan gerakan yang seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Terkadang juga menggunakan musik, Ustaz. Ya, ditambah lain nanti akan bisa dinasihatkan seperti itu. Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Radiati Umar di Jakarta Timur. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Ibu Lenti Carmana di Bogor, Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba medsos, banyak orang mengirimkan ceramah, quote-quote yang bagus dan baik, namun pada kenyataannya si pengirim memiliki sifat karakter yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diupload ke medsos. Apakah ada konsekuensi dalam Islam pada hal ini, dan apakah ini termasuk kategori munafik, Ustaz? Terima kasih. Iya, ada 2 poin ya. Yang pertama adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini menjadi amal ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan perlu keistiqomahan, kemudian perlu cara dan dalil sehingga seorang bisa mengerjakan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, perlu seseorang menjaga etika dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa ketika dia menasihati orang, dia tidak pantas untuk melupakan dirinya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian perintah orang untuk berbuat baik, tapi kalian lupakan diri kalian. Dalam surat Al-Munafiqun atau surat As-Saff, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dan buruk di sisi Allah ketika kalian berbicara yang tidak kalian kerjakan. Ya. Akan tetapi hal yang penting untuk disampaikan adalah ketika seseorang masih memiliki kekurangan. Apakah berarti dia tidak boleh untuk menegur sebuah kesalahan? Dia tahu ini salah, tetapi dia masih belum bisa misalkan meninggalkan kesalahan itu. Apakah berarti dia biarkan saja ketika ada sebuah kemaksiatan dilakukan? Ghibah misalkan. Dia masih sering melakukan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Lalu dia mendengar ada sebuah ghibah dan dia sedang dalam kondisi baik dan dia ingin menegur, ini ghibah enggak boleh. Apakah dia akhirnya mengatakan jangan ghibah kamu? Dia tidak mengatakan itu karena dia menyadari dia sering ghibah. Tidak. Dan di sini berlaku juga sebuah ungkapan dari seorang ulama salaf yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza lam ya'mur ahadun bil ma'ruf wa lam yanha 'an munkarin hatta la yakuna fihi syai' fama amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkar." Kalau seandainya tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai dia tidak punya dosa, maka sama sekali tidak bakal ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Imam Malik rahimahullah, beliau kemudian menanggapi, beliau mengatakan sadaqa rahimahullah, betul apa yang disampaikan beliau. Wa man dzalladzi la yakunu fi syai', siapa orang yang tidak punya dosa itu? Artinya ketika kita menyampaikan sebuah nasihat atau kita mengingatkan adanya maksiat, bukan berarti kita sudah bersih dari apa yang kita sampaikan itu. Nah, dalam satu sisi ketika kita akan sampaikan, kita tidak boleh menyepelekan. Oh, kita masih banyak mengerjakan, tapi kita seolah memiliki mulut yang manis, pembicaraan yang manis, tapi ternyata kita masih melakukan. Nah, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini termasuk sifat munafik memang. Ya.
Tetapi bukan berarti ketika ada orang yang memang masih belum bisa meninggalkan sebuah kemaksiatan lalu dia tidak boleh sama sekali menyampaikan kebaikan, bukan berarti itu. Ya. Sehingga secara ideal sudah sepantasnya orang memang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga memiliki tuntutan untuk memperbaiki dirinya. Dan sejatinya ketika seorang menyampaikan apalagi hanya sekedar menforward aja, sejatinya bukan berarti dia sudah ahli dalam mempraktekkan apa yang disampaikan atau disebarkan. Tetapi bisa jadi nasihat ini sebenarnya akan ditujukan kepada dirinya sendiri dan juga untuk semuanya secara bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Lenti Charmana di Bogor. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Bapak Abu Zuber di Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kebanyakan mata pencarian di kampung ana petani. Terkadang kalau bertani lokasinya sangat jauh dari kampung, sehingga dengan kondisi tersebut terkadang tidak bisa sholat berjamaah duhur di masjid sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apa hukum mendirikan sholat berjamaah di kebun atau ladang karena kondisi tersebut di atas Ustaz? Baik, para ulama menyebutkan bahwa orang yang wajib untuk mendatangi panggilan sholat berjamaah adalah orang yang mendengarkan suara azan dari masjid. Dan pandangan itu atau ukuran itu dilakukan jika tanpa mikrofon. Ketika misalkan ada orang teriak di atas menara dan dia mengumandangkan azan, maka orang yang masih mendengar itu merekalah yang wajib untuk mendatangi dan menghadiri jamaah. Kalau tidak menghadiri, maka para ulama mengatakan tidak wajib karena berarti jumlahnya atau jaraknya jauh. Nah, sekarang ketika menggunakan mikrofon, apalagi mikrofon itu bisa disebarkan, dipanjangkan kabelnya sehingga barangkali masing-masing rumah bisa terkena, kalau tidak dengan mikrofon yang ini kena yang sana misalkan. Maka hukum asalnya selama kita masih mampu untuk menghadiri alhamdulillah. Kalau tidak dan memang realitanya masjid itu jauh seperti yang tadi ditanyakan, maka insya Allah tidak mengapa dia mengadakan sholat sendiri, karena kalau realitanya kebun dan ladang itu jauh memang dari area masjid. Tetapi kalau seandainya sebenarnya ladang itu memang jauh, tapi tidak jauh-jauh banget juga gitu. Kalau seandainya ada orang azan masih kedengaran, misalkan azannya pun tidak menggunakan mic, tetap masih kedengaran, maka tidak boleh dengan alasan kita bekerja, kita berladang, bertani, kita tidak menghadiri sholat jamaah. Jadi intinya hukum asalnya panggilan azan tidak boleh ditinggalkan hanya karena profesi, kecuali kalau seandainya memang tempat antara kerja kita dengan masjid itu jauh, maka wallahu alam boleh kita tidak melaksanakan sholat di sana, tapi kita adakan sholat di sini. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Abu Zuhair di Brebes. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih ada tersisa waktu. Kami mengajak Anda untuk bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung dengan menghubungi layanan telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menelpon layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Dian Pertiwi di Sambas, Kalimantan Barat. Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya, Ana mau cabut gigi. Sudah mencari info dokter gigi wanita. Tidak ada di kampung atau daerah yang dekat dengan tempat Ana tinggal. Adanya dokter gigi laki-laki. Sedangkan kalau jauh dari tempat tinggal, Ana sekitar kurang lebih 3 jam ada dokter wanita. Tapi qadarullah Ana tidak bisa untuk pergi jauh karena terhalang waktu kerja. Pertanyaannya, bolehkah Ana cabut gigi dengan dokter laki-laki yang dekat dengan tempat tinggal Ana? Barakallahu fikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ini merupakan usaha untuk mendapatkan sikap yang ideal. Ya, hukum asalnya tidak boleh seorang perempuan bersentuhan atau membuka
kesempatan untuk lawan jenis yang bukan mahram untuk memandang dengan bebas tanpa ada uzur sama sekali. Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki selama ada hubungan lawan jenis dan tidak ada uzur, kemudian bersentuhan tidak boleh. Tetapi seandainya memang ada hajah, ada kebutuhan, kemudian dalam kondisi tidak ada juga dokter perempuan atau ini laki-laki tidak mendapatkan dokter laki-laki, misalkan harus ditangani oleh dokter perempuan, tidak ada lagi misalkan, maka dalam kondisi darurat tidak apa-apa, para ulama menyebutkan ditangani oleh dokter yang lawan jenis. Bahkan saya pernah mendengar sendiri fatwa dari seorang ulama di Masjid Nabawi, ketika ada dokter yang sama jenisnya, jenis kelaminnya, cuman dia tidak terlalu profesional. Ada dokter yang lawan jenis tapi profesional, maka boleh seorang pasien memilih yang lawan jenis untuk mendapatkan profesionalismenya, seperti itu, karena dalam kondisi darurat dan tidak ada lagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa Jazakumullah barakallahu fikum, Ustaz. khairan. Baik Ustaz, alhamdulillah ini sebagai pertanyaan terakhir untuk Barakallahu kita fiik. pada live interaktif kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Jazakumullah Ustaz, atas nasihat serta jawaban-jawaban dari pertanyaan para pemirsa yang sudah masuk. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif kali ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif setelah ini dengan tema Ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala, insyaallah setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Baik, para pemirsa, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.